wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Bu Kiki di sini yang bakalan bawain materi yang pastinya menarik buat kamu. Kira-kira materinya tentang apa ya? Oh ya, sebelum itu jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan hidupin loncengnya ya, biar kamu gak ketinggalan video selanjutnya dari BK SMP Negeri 1 Kasembon. So, langsung aja ya kita ke materi. Setiap orang pasti memiliki bakat dan minatnya masing-masing. Bakat itulah yang membuat individu akan menjadi unik daripada yang lainnya. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang bagaimana bakat dan minat, perbedaannya bagaimana, tips mengetahui bakat dan minat itu bagaimana, serta cara mengembangkan minat dan bakat kalian seperti apa. So, let's go to the topic. Yang pertama adalah pengertian bakat dan minat. Bakat merupakan potensi atau kemampuan yang ada dalam diri manusia dan telah dimiliki sejak lahir. Bakat ini tidak akan hilang, tapi kalau misalnya tidak tersalurkan dengan baik, itu yang menjadi bakat terpendam. Contoh bakat antara lain kayak bakat menulis, bakat olahraga, bakat komputer, dan sebagainya. Terus kita lanjut ke pengertian minat. Minat adalah ketertarikan atas suatu hal. Minat ini tumbuh dan berkembang setelah mengalami suatu proses. Bisa berasal dari diri sendiri atau mungkin dari lingkungan. Contoh minat antara lain kayak ketertarikan dalam menyanyi, ketertarikan dalam menjadi chef gitu, atau mungkin ketertarikan di bidang IPA dan sebagainya. Nah, kalau kamu minatnya yang mana nih guys? Kedua, kita beralih ke perbedaan bakat dan minat. Bakat merupakan kemampuan diri yang paling dominan dalam diri individu, sedangkan minat merupakan ketertarikan pada suatu hal yang sebelumnya juga udah dijelaskan guys. Bakat sesuai yang telah kita ketahui memang sudah ada sejak kita masih kecil, sedangkan minat itu bisa berubah sesuai dengan usia seseorang. Nah, bakat dengan minat itu beda ya. Jadi kalau misalnya bakat itu kan tidak mudah untuk berubah, sedangkan minat bisa dipengaruhi oleh lingkungan juga. Misalnya nih, teman kamu tertarik pada ekstrakurikuler berenang. Nah, kamu juga ada kemungkinan untuk memiliki ketertarikan yang sama dengan teman kamu. Selanjutnya, kamu akan join ekstrakurikuler berenang, dan ada juga kemungkinan kalau kamu akan tertarik dengan berenang itu tadi guys. Semakin kamu tertarik, maka kemungkinan besar kamu akan berbakat juga di bidang berenang itu guys. Nah, bakat itu tidak mudah untuk dikenali seperti yang telah dijelaskan di awal tadi, bahwa kayak bakat itu masih bisa menjadi bakat terpendam ya, apabila tidak ada penyalur bakat yang baik. Misalnya nih, kamu sebenarnya ada bakat menyanyi dan suara kamu emang bagus, tapi ternyata di sekolah kamu gak ada ekstrakurikuler paduan suara atau menyanyi. Tentu saja bakatmu itu hanya dapat menjadi, ya mungkin sekedar kamu tahu sendiri gitu. Kan sayang ya. Nah, kalau minat sudah bisa diketahui karena kamu memang mengenali hal apa sih yang menjadi ketertarikan buat diri kamu. Ketiga, kita beranjak ke tips untuk mengetahui bakat dan minat. Pertama, yang bisa kamu lakukan adalah mencoba hal-hal baru. Dengan kamu mencoba hal-hal baru, kamu bisa mengetahui apa sih yang menjadi minat kamu. Siapa tahu bisa berkembang menjadi bakat ya. Oh iya, tau gak sih guys, kalau sebenarnya manusia itu terkadang ada bakat tertentu, tapi belum tentu dia bisa berminat di bidang itu. Contohnya nih, dia berbakat di bidang melukis, tapi dia nggak tertarik di melukis itu tadi. Jadi ya udah, melukis itu hanya sekedar menjadi hobi mungkin buat dia gitu. Makanya, minat itu punya pengaruh yang besar loh buat bakat. Jadi, jangan takut untuk mencoba hal yang baru selama hal itu positif buat kamu. Oke? Kedua adalah Kaizen. Kaizen adalah metode 1 menit rutin yang bisa kamu coba untuk melakukan hal-hal baru. Kalau kamu ingin tahu lebih jelasnya, simak di video sebelumnya tentang tips belajar asik selama masa pandemik. Ketiga, hampir sama seperti cara yang pertama, yaitu kenali aktivitas favorit. Bedanya, cara pertama adalah mencoba hal-hal baru, dan cara ketiga ini, kamu harus tahu kira-kira aktivitas apa sih yang selama ini kamu senengin. Keempat, cara ini sebenarnya remeh ya,
Tapi penting juga loh, bertanya kepada teman mengenai bakat kamu itu sebenarnya nggak salah kok. Jadi kalian bisa lakukan diskusi bersama teman mengenai apa yang menjadi ketertarikan kalian selama ini. Kelima, ini adalah cara yang enggak kalah penting. Jadi kamu harus menghargai diri kamu sendiri. Kamu perlu menghargai segala kelebihan dan kekurangan kamu. Jangan hanya fokus pada kekurangan, tapi tunjukkan kepada diri kamu sendiri bahwa kamu bisa melakukan hal yang kamu suka. Ingat pepatah ini, lakukan apa yang kamu senangi dan cintai apa yang kamu kerjakan. Terakhir adalah cara mengembangkan bakat dan minat. Ada 3 tahapan yang bisa kamu lakukan. Pertama, singkirkan rasa takut. Rasa takut, nggak pede, gampang panik, dan segala sifat yang menghantui pikiran kamu untuk maju harus kamu buang dari sekarang. Seharusnya kamu ada bakat di bidang komunikasi, tapi presentasi tugas aja takut. Harusnya kamu berbakat di bidang menyanyi, tapi takut suara dibilang jelek. Nah, hal-hal seperti ini hanya bisa membuat kamu semakin down dan bikin kamu nggak pede. Jadi, keep going on ya guys, you can do your best, oke? Kedua, berhenti membandingkan diri kamu dengan orang lain. Ini namanya nggak bersyukur guys. Nah, jadi kamu itu harus bangga dengan diri kamu dan terus latih apa yang kamu kuasai dan jangan sampai gampang minder. Nah, terakhir, buat keputusan untuk berkembang. Kamu sudah mengetahui apa yang kamu senangi. Kamu juga udah tahu apa yang menjadi bakat kamu. Tinggal kamu buat keputusan, kamu mau berkembang atau enggak. Nah, keputusan belajar lebih dalam lagi itu ada di tangan kamu. Kamu ingin tetap di bidang yang kamu kuasai, ingin kamu mantapkan, atau kamu ingin mempelajari hal-hal baru, itu adalah hak kamu. Jadi, jangan pernah berhenti belajar ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa Bu Kiki sampaikan dari beberapa metode untuk mengetahui dan mengembangkan bakat minat kamu. Kira-kira kamu udah coba cara yang mana aja nih? Komen di bawah ini ya. Oh iya, jangan lupa untuk terus mencoba hal-hal yang baru dan jangan patah semangat. Terus jangan lupa juga untuk tetap menjadi versi terbaik dari diri kamu. So that's all for today. Thank you very much for your attention. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.